Fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Kata Allah apa? Bahwasanya inna iddatash syuhuri 'indallah, bahwasanya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu inna asyara syahran, ada 12 bulan. Allah menciptakan waktu itu 12 bulan. 1 tahun 12 bulan. Fi kitabillah, dalam ketentuan Allah 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ardh. Allah menciptakan waktu tersebut, yaitu di hari Allah menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Setelah itu apa? Setelah Allah ciptakan, kata Allah melanjutkan firman-Nya, minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan, kata Allah, itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Bulan ini yang 3 nyambung, yang 1 misah sendirian. Yang nyambung yaitu bulan Muharram, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Sedangkan bulan yang misah itu adalah bulan di mana kita telah berada di dalamnya, yaitu bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bulan yang dimuliakan Allah. Kata Rasulullah SAW, beliau bersabda, Rajab syahrullah. Bulan Rajab itu adalah bulannya Allah. Bulannya di sini para hambanya meminta kepada Allah. Bulan yang di dalamnya diturunkan rahmat Allah. Bulan yang di dalamnya banyak berkah Allah berlimpah turun. Maka kita berdoa kepada Allah, ya Allah, barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan kita ini diberkahi di bulan Rajab dan Sya'ban kita, dan kita disampaikan nanti di bulan Ramadan, yaitu bulan suci, bulan puasa, yaitu bulannya umatnya Rasulullah SAW. Para hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian timbul pertanyaan, kenapa sih Pak Ustadz Allah itu memuliakan bulan Rajab? Ada apa di bulan Rajab? Ternyata di bulan Rajab ada suatu kejadian yang berkaitan dengan kekasihnya Allah, yang berkaitan dengan makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu kejadian tersebut dikenal dengan nama Isra wa Mi'raj. Pak Ustaz, Isra itu apa? Pak Ustaz, Mi'raj itu apa? Isra itu Bapak Ibu adalah perjalanan dari Masjidil Haram yang ada di Mekah kepada Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Perjalanan waktu malam yang dari kota Mekah ke kota Madinah hanya lailan, dalam waktu sesaat daripada malam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah, maha suci Zat yang memperjalankan hambanya di waktu sesaat daripada malam. Ulama tafsir mengatakan kenapa disebutnya lailan, kenapa memakainya nakirah, karena ini menandakan kejadian Isra Mi'raj sangatlah cepat, yaitu hanya sebentar daripada malam. Bukan semalam penuh, tapi hanya sebentar. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Isra itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kata Allah apa? Alladzi barakna haulahu, yang Allah berkahi sekitarnya Masjidil Aqsa, linuriyahu min ayatina. Kata Allah, supaya kami ini menunjukkan kebesaran kami mampu memindahkan hamba kami dari satu tempat ke tempat yang lain yang jaraknya jauh, kata Allah, hanya dalam sesaat. Ini adalah bukti kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian singkat cerita para hadirin hadirat rahimakumullah, di dalam kitab Tardir disebutkan cerita lengkap tentang kejadian Isra wa Mi'raj. Dimulailah cerita daripada baginda Rasulullah SAW yang beliau ternyata sedang beristirahat di Hijr Ismail, yaitu sebuah tempat di dekat Ka'bah. Rasulullah lagi istirahat, tiba-tiba datang 2 orang. Dilihat oleh Rasulullah, ternyata itu adalah malaikat Jibril dan malaikat Mikail.
Mereka berdua memberikan salam kepada Rasulullah dan dijawab oleh salam oleh Rasulullah. Kemudian terjadilah di situ penyucian hatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka malaikat Jibril mencuci hatinya Rasulullah dengan air Zam-Zam yang dibawa oleh malaikat Mikail di dalam mangkok yang terbuat dari emas. Dicuci hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga malaikat Jibril memasukkan ke dalam hati Nabi al-ilm wal hilm wal yakin. Malaikat Jibril memasukkan ilmu, al-hilm, kesabaran dan keyakinan ke dalam diri baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, malaikat Jibril memasukkan al-hikmah wal iman. Singkat cerita, diri Rasulullah disucikan. Karena apa para hadirin? Apakah diri Rasulullah ini kotor? Tidak, jawabannya. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwa Rasulullah SAW adalah seorang makhluk yang memang sudah suci. Dan adanya penyucian ini diakibatkan akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, makhluk yang mencintai kesucian. Khalik yang mencintai kesucian dan kebersihan. Kemudian apa para hadirin-hadirat rahimakumullah? Selesai penyucian Rasulullah, kemudian dipersilakan Rasulullah SAW untuk menaiki kendaraan yang mengantarkannya ke Masjidil Aqsa. Kendaraan itu dinamakan burak. Bukan burak yang kalau ada acara hitanan tuh yang di hitannya naik di atasnya, itu salah. Ya, itu namanya bukan burak ya Rasulullah. Bukan burak juga yang dikatakan buraknya itu mukanya dari wanita cantik. Ini salah. Akidah tidak benar ini. Burak itu adalah apa Pak Ustaz? Dabatun abiyatun tawil. Burak itu binatang melata. Warnanya putih, bentuknya panjang. Burak itu lebih besar daripada keledai dan lebih kecil daripada keledai. Dan burak itu indahu janahan, punya dua sayap, sehingga si burak tadi terbang menghantar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cerita para hadirin hadirat rahimakumullah, malaikat Jibril berdiri di sebelah kanan Nabi, malaikat Mikail berdiri di sebelah kiri Nabi. Berjalanlah mereka bertiga rahimakumullah ke atas langit. Lagi dalam perjalanan, tiba-tiba lagi enak-enak berkendara, tiba-tiba malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inzil fasalli hahuna." Kata malaikat Jibril, "Wahai Rasulullah, turunlah engkau sebentar, fasalli hahuna, dan salatlah di sini 2 rakaat." Fafa'ala wa rakiba, maka Nabi mengerjakan 2 rakaat di tempat tersebut dan melanjutkan perjalanannya, wa rakiba, dan kembali mengendarai kendaraannya yaitu burak. Kemudian terbang lagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasa penasaran Nabi tidak tertahan sehingga Nabi berkata, "Ya Jibril, aina huwa? Di mana tadi aku salat?" Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, salat bi Thaibah." Engkau tadi salat ya Rasulullah di Thaibah, di kota yang namanya Thaibah. Apa itu Thaibah? Sekarang berubah namanya jadi Madinah Al-Munawwarah. Engkau tadi salat ya Rasulullah di kota Madinah Al-Munawwarah, wa ilaihal muhajirah, kata malaikat Jibril, dan nanti engkau akan berhijrah ke kota tersebut. Kemudian lagi enak-enak terbang, tiba-tiba malaikat Jibril berkata lagi, "Ya Rasulullah, inzil fasalli hahuna." Turun sebentar, salat 2 rakaat. Fa'ala wa rakiba, Rasulullah juga melaksanakan 2 rakaat salat tadi. Kemudian Rasulullah menaiki burak lagi. Di tengah perjalanan malaikat Jibril berkata, "Ya Rasulullah, atadri wen salat?" Tahukah engkau di mana engkau tadi salat ya Rasulullah? Qala la, maka kata Rasulullah, aku tidak tahu. Faqala Jibril, maka Jibril berkata, "Sallaita bi Madyan."
engkau tadi salat ya Rasulullah bimadyan inda syajarati Musa. Engkau tadi salat di kota Madyan, di dekat pohonnya Nabi Musa. Pohon ini dulu tempat istirahatnya Nabi Musa. Kata malaikat Jibril, apa? Salat dua. Maksudnya apa? Malam berkah. Ini tempat dulu pernah diduduki sama Nabi Musa. Bebuyutan. Nah, maka ngalap berkah di situ. Kemudian terbang lagi. Tiba-tiba di tengah-tengah terbangnya berkata lagi, ya Rasulullah turun sebentar ya Rasulullah. Salat sebentar di sini. Fafa'ala warakibah, melaksanakan tersebut. Ketika terbang lagi ditanya, ya Jibril tadi di mana? Tadi ya Rasulullah, engkau itu salat ya Rasulullah di Tursina haitsu kallamallahu Musa taklima. Kata malaikat Jibril, engkau tadi salat ya Rasulullah di Tursina. Di tempat Tursina itu, bukit Tursina adalah tempat di mana Nabi Musa alaihissalam berdialog dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Malam berkah. Berangkat lagi, suruh turun lagi. Ditanya, tadi sholat di mana? Ini keempat kalinya, sholat di mana? Engkau tadi sholat ya Rasulullah di Bethlehem. Engkau tadi sholat di Bethlehem. Di mana itu Bethlehem? Bethlehem itu haitsu wulida Isa bin Maryam. Itu tempat dilahirkannya Nabi Isa bin Maryam. Intinya apa para hadirin-hadirat? Rasulullah itu ngarep berkah. Rasulullah makhluk paling diagungkan oleh Allah, ngambil berkah daripada nabi-nabi sebelumnya. Padahal Rasulullah itu adalah khatamul anbiya wal mursalin. Nabi paling mulia, Rasul paling disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian tiba-tiba ketika lagi terbang dalam perjalanan Isra-nya menuju Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, tiba-tiba Ifrit, datang seseorang ngejar-ngejar Nabi dari belakang. Ngejar-ngejar Nabi dari belakang, dia bawa apa? Sya'la minnar. Dia bawa obor, obornya nyala, ada apinya. Dikejar Nabi Muhammad dari belakang. Nabi Muhammad oleh dilihat itu siapa yang ngejar. Ditanya Jibril, manhu, itu siapa Jibril? Ya Rasulullah, itu jin Ifrit. Jin ya Rasulullah. Jin Ifrit mau apa dia? Bawa-bawa obor. Dia mau membakarmu ya Rasulullah. Kemudian apa? Nabi nengok lagi masih ngejar. Maka malaikat Jibril melihat kekhawatiran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka malaikat Jibril berkata, ya Rasulullah, ala u'allimuka kalimata kulluha. Tidakkah engkau ingin aku ajarkan sebuah kalimat yang apabila engkau membaca kalimat tersebut, idza qultahunna fi'at sya'latu wa qarra lafi. Apabila engkau membaca kalimat ini, maka niscaya obornya jin Ifrit itu bakal mati apinya, dan jin Ifritnya bakal meleleh, hangus, terbakar habis. Kata Rasulullah, galabala. Kata Rasulullah, iya Jibril, apa kalimatnya? Diajar malaikat Jibril. Ketika Rasulullah membaca kalimat itu, maka terjadilah apa yang terjadi. Kemudian para hadirin hadirat rahimakumullah, Nabi meneruskan perjalanannya hingga pada suatu kali Nabi dalam perjalanan Isra-nya melihat kaumun yazra'una fi yaumin wa yahsuduna fi yaumin. Nabi itu melihat dari atas, di bawah tuh ada kelompok manusia, dia itu nanam biji. Kalau kita nanam biji padi, selesai tanam tahu-tahu numbuh, selesai numbuh dibabat, diambil, dipanen. Numbuh lagi, dipanen lagi. Numbuh lagi, dipanen. Maka Rasulullah heran, ya Jibril, man huwa? Siapa itu Jibril? Dia panen terus. Maka kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, humul mujahiduna fi sabilillah. Mereka itu ya Rasulullah yang terus memanen hasil tanamannya. Itu mereka adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu. Kemudian para hadirin hadirat rahimakumullah, dalam perjalanan Isra Mi'rajnya Rasulullah tiba-tiba mencium bau wangi. Maka Rasulullah bertanya kepada Jibril, ya Jibril, ma hadhihi raihah? Ini wangi apa Jibril? Ya Rasulullah,
hadhihi raihah, bau ini adalah bau daripada Masyitah binti Fir'aun. Ya Rasulullah, ini adalah baunya tukang sisir putrinya Fir'aun. Jadi para hadirat-hadirat, Fir'aun itu punya putri. Putrinya tiap hari disisir. Tiap hari disisir, hingga pada suatu hari lagi nyisir, sisirnya jatuh. Ketika ngambil, nyebut Bismillahirrahmanirrahim. Siapa itu Allah? Kata putri Fir'aun. Kata Siti Masyitah, itu Tuhan, Tuhanku dan Tuhanmu serta Tuhan ayahmu Fir'aun. Maka kata putrinya Fir'aun, aku bakal mengadukanmu kepada ayahku. Singkat cerita, dilaporkan, dipanggil para pengawal, panggil Siti Masyitah beserta keluarganya, dipanggil sama keluarganya. Suaminya 2 anak, 1 masih bayi, 1 sudah besar. Masyitah, betul ada Tuhan selainku? Kata Fir'aun. Betul, itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Oh, kalau kau tidak mau keluar dari ajaranmu itu, maka aku akan menggorengmu. Pengawal, siapin kidir-kidir. Apa? Kalau di dapur tuh panci, pancinya besar, 3 meter kali 3 meter, diisi pakai minyak goreng. Nyalain apinya, kata Fir'aun. Dinyalain apinya. Fir'aun, Masyitah, ayo keluar. Keluar dari ajaranmu, kalau tidak sekeluarga digoreng. Saya tetap beriman kepada Allah, kata Siti Masyitah. Tapi wahai Fir'aun, aku punya satu permintaan. Apabila nanti diriku ini mati, wafat, maka aku minta kuburanku itu satu keluarga, satu kuburan. Akhirnya apa? Digoreng, matang, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, masuk surganya Allah, selesai. Maka apa? Maka kuburan itu dilewati oleh Rasulullah SAW sehingga tercium baunya. Itulah para hadirin hadirat, keimanan orang yang tetap beriman kepada Allah walaupun dibantai, walaupun dihalangi dengan rintangan yang luar biasa. Balasannya kuburannya wangi, ya, mayatnya utuh. Kemudian para hadirin hadirat rahimakumullah, singkat cerita, baginda Nabi SAW terus melanjutkan perjalanan Isra-nya hingga Nabi itu melihat kaum. Nabi melihat satu kaum, orang-orang itu pada megang batu, kemudian dilemparkan kepada kepalanya sehingga kepalanya hancur lebur. Terus Nabi melihat jadi lagi kepalanya, dilempar lagi sama orang tersebut, jadi lagi, dilempar hancur jadi, dilempar hancur jadi. Maka baginda Nabi berkata kepada malaikat Jibril, ya Jibril, man haula? Wahai malaikat Jibril, mereka ini siapa? Malaikat Jibril, kenapa mereka ini menghancurkan dirinya sendiri, menggolimi dirinya? Maka dijawab oleh Jibril, ya Rasulullah, humul ladina, mereka adalah alladzina tatafaqalu ru'usahum anis shalah. Mereka adalah orang-orang yang kepalanya itu berat kalau mau mengerjakan sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, nanti dulu baru aja. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, baru qomat. Rakaat pertama, baru rakaat pertama. Terus nyampe sholatnya di akhir waktu para hadirin. Sampai-sampai nih orang yang menghancurkan kepalanya sendiri, sholatnya itu diqadha. Maka mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat-sifat yang demikian, dan kita berdoa kepada Allah apabila ada di antara kita yang melakukan demikian, semoga hati kita selalu ditetapkan untuk berusaha untuk sholat tepat waktu. Subhanahu wa ta'ala. Orang berjihad itu pahalanya berlipat ganda para hadirin hadirat rahimakumullah, sampai dikatakan pahalanya berlipat ganda hingga 700 kali. 700 satu kebaikan dibalasnya 700 kebaikan. Dan ketahuilah, ijtihad itu, mujahid itu tidak harus jihad itu dengan pedang, tidak harus perang, tidak harus menumpahkan darah, tapi jihad itu bisa juga dengan ilmu,
Bisa dengan tenaga, pikiran, dan juga harta. Tinggal milih mau jihadnya dengan apa. Punya tenaga, jihad dengan tenaga. Punya pikiran, punya ide, jihad dengan itu. Niscaya kita termasuk golongan yang dilihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para hadirin hadirat rahimakumullah, dalam perjalanan Isra Mi'rajnya, Rasulullah tiba-tiba mencium bau wangi. Mencium bau wangi, maka Rasulullah bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, ma hadhihi raihah?" Ini wangi apa Jibril? Ya Rasulullah, hadhihi raihah, bau ini adalah bau daripada masyitah binti Fir'aun. Ya Rasulullah, ini adalah baunya tukang sisir putrinya Fir'aun. Jadi para hadirat-hadirat, Fir'aun itu punya putri. Putrinya tiap hari disisir. Tiap hari disisir, hingga pada suatu hari lagi nyisir, sisirnya jatuh. Ketika ngambil, nyebut Bismillahirrahmanirrahim. Siapa itu Allah? Kata putri Fir'aun. Kata Siti Masyitah, itu Tuhan. Tuhanku dan Tuhanmu serta Tuhan ayahmu Fir'aun. Maka kata putrinya Fir'aun, aku bakal mengadukanmu kepada ayahku. Singkat cerita, dilaporkan, dipanggil para pengawal, panggil Siti Masyitah beserta keluarganya, dipanggil sama keluarganya. Suaminya 2 anak, 1 masih bayi, 1 sudah besar. Masyitah, betul ada Tuhan selainku? Kata Fir'aun. Betul, itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Oh, kalau kau tidak mau keluar dari ajaranmu itu, maka aku akan menggorengmu. Pengawal, siapin kidir-kidir. Apa? Kalau di dapur tuh panci. Pancinya besar, 3 meter kali 3 meter, diisi pakai minyak goreng. Nyalain apinya, kata Fir'aun. Dinyalain apinya. Fir'aun, Masyitah, ayo keluar. Keluar dari ajaranmu, kalau tidak sekeluarga goreng. Saya tetap beriman kepada Allah, kata Siti Masyitah. Tapi wahai Fir'aun, aku punya satu permintaan. Apabila nanti diriku ini mati, wafat, maka aku minta kuburanku itu satu keluarga, satu kuburan. Akhirnya apa? Digoreng, matang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, masuk surganya Allah, selesai. Maka apa? Maka kuburan itu dilewati oleh Rasulullah SAW sehingga tercium baunya. Itulah para hadirin hadirat, keimanan orang yang tetap beriman kepada Allah walaupun dibantai, walaupun dihalangi dengan rintangan yang luar biasa. Balasannya kuburannya wangi, ya, mayatnya utuh. Kemudian para hadirin hadirat rahimakumullah, singkat cerita, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terus melanjutkan perjalanan Isra-nya hingga Nabi itu melihat kaum. Nabi melihat satu kaum, orang-orang itu pada megang batu, kemudian dilemparkan kepada kepalanya sehingga kepalanya hancur lebur. Terus Nabi melihat jadi lagi kepalanya, dilempar lagi sama orang tersebut, jadi lagi. Dilempar hancur jadi, dilempar hancur jadi. Maka baginda Nabi berkata kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, man haula?" Wahai malaikat Jibril, mereka ini siapa malaikat Jibril? Kenapa mereka ini menghancurkan dirinya sendiri, menggolimi dirinya? Maka dijawab oleh Jibril, "Ya Rasulullah, humul ladina." Mereka adalah alladzina tatafaqalu ru'usahum anis shalah. Mereka adalah orang-orang yang kepalanya itu berat kalau mau mengerjakan sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti dulu baru aja. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Baru qomat. Rakaat pertama, baru rakaat pertama. Terus nyampe sholatnya di akhir waktu para hadirin. Sampai-sampai nih orang yang menghancurkan kepalanya sendiri, sholatnya itu diqadha. Maka mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat-sifat yang demikian, dan kita berdoa kepada Allah apabila ada di antara kita yang melakukan
demikian, semoga hati kita selalu ditetapkan untuk berusaha dan berusaha untuk sholat tepat waktu.